Teror tak terduga, 3 film horor dengan narasi tak biasa yang wajib kamu tonton. Apakah kamu pecinta film horor yang selalu mencari pengalaman baru, yang mendalam dan menegangkan? Dalam video esai ini, kami tidak hanya membahas penggunaan narasi dalam sinema, tetapi juga memberikan rekomendasi film horor dengan narasi yang kompleks dan atmosfer yang mencekam. Jangan lewatkan kesempatan untuk menemukan film-film horor terbaik yang menggunakan narasi kreatif untuk menciptakan ketegangan dan ketakutan yang mendalam. Tonton video esai ini hingga detik terakhir dan tambahkan film-film horor pilihan kami ke daftar tontonan kamu. Narasi untuk sinema. Penggunaan narasi dalam sinema memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai dari era film bisu hingga sinema modern yang penuh dengan teknik naratif yang beragam. Narasi dalam sinema merujuk pada cara cerita disampaikan kepada penonton yang bisa melalui dialog, visual, suara, atau kombinasi dari ketiganya. Narasi ini dapat bersifat linear atau non-linear, bergantung pada bagaimana penulis skenario dan sutradara memilih untuk menyampaikan cerita. Pada masa awal sinema, narasi disampaikan terutama melalui gambar dan teks antar judul, intertitles, karena keterbatasan teknologi yang belum memungkinkan adanya suara. Seiring perkembangan teknologi, film mulai mengadopsi suara yang memungkinkan adanya dialog dan narasi suara atau voice-over. Salah satu contoh klasik penggunaan narasi suara adalah dalam film Citizen Kane 1941, di mana narasi memberikan konteks dan penjelasan tambahan yang tidak selalu dapat disampaikan melalui visual semata. Dalam buku Alternative Scriptwriting, Beyond the Hollywood Formula, penulis Ken Danziger dan Jeff Rush menjelaskan bahwa penggunaan narasi dalam sinema memungkinkan penulis dan sutradara untuk mengeksplorasi berbagai cara penceritaan yang tidak terbatas pada formula Hollywood yang konvensional. Mereka berargumen bahwa narasi non-linear, misalnya, dapat digunakan untuk menciptakan suspense, menggali karakter lebih dalam, atau mengeksplorasi tema-tema kompleks yang tidak dapat dicapai dengan narasi linear tradisional. Efek penggunaan narasi dalam sinema terhadap pengalaman penonton. Penggunaan narasi dalam sinema memiliki berbagai efek terhadap pengalaman penonton. Narasi dapat memberikan konteks, memperjelas alur cerita, dan membantu penonton memahami motif karakter serta tema-tema yang lebih besar. Misalnya, narasi dalam film Fight Club 1999 This is your life and it's ending 1 minute at a time. Memberikan wawasan mendalam tentang pikiran dan perasaan tokoh utama yang menambah lapisan kompleksitas pada cerita. Menurut Danziger dan Rush, narasi juga dapat digunakan untuk memanipulasi persepsi penonton. Dalam film Memento 2000, narasi non-linear yang dipadu dengan narasi internal karakter utama membuat penonton merasakan kebingungan yang sama dengan yang dialami karakter tersebut, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih imersif dan mendalam. Dalam buku Narration in the Fiction Film, David Bordwell menjelaskan bahwa narasi dalam sinema tidak hanya berfungsi sebagai alat penceritaan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan hubungan emosional antara penonton dan karakter. Bordwell menyatakan bahwa narasi yang efektif dapat membuat penonton merasa terhubung dengan karakter, merasakan emosi yang mereka alami, dan terlibat dalam perjalanan mereka sepanjang cerita. Efek-efek narasi. Sebagai tambahan, dalam buku The Classical Hollywood Cinema, Film Style and Mode of Production to 1960, Bordwell, Steger, dan Thompson membahas bagaimana narasi klasik Hollywood biasanya menggunakan struktur 3 babak yang jelas, dengan pengenalan, konflik, dan resolusi yang terdefinisi dengan baik. Struktur ini telah terbukti efektif dalam menjaga perhatian penonton dan memberikan kepuasan naratif. Demikian pula dalam Story, Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting oleh Robert McKee.
Penulis menekankan pentingnya narasi yang kuat dan kohesif dalam menciptakan pengalaman sinematik yang memuaskan. McKee menyebutkan bahwa narasi yang baik mampu membangun dunia yang konsisten dan memikat, di mana penonton dapat kehilangan diri mereka sendiri dan terlibat penuh dalam cerita. Penggunaan narasi dalam sinema tidak hanya penting untuk menyampaikan cerita, tetapi juga menciptakan pengalaman yang mendalam dan memuaskan bagi penonton. Melalui penggunaan narasi yang efektif, pembuat film dapat memanipulasi waktu, ruang, dan perspektif sehingga memungkinkan eksplorasi yang lebih dalam terhadap karakter dan tema. Narasi yang dipikirkan dengan baik dapat mengubah film dari sekedar hiburan menjadi sebuah karya seni yang resonan dan bermakna. Overview: Classic Hollywood Structure versus Art Cinema Narration. Dua pendekatan dominan dalam narasi film adalah Classical Hollywood Structure dan Art Cinema Narration atau Art Cinema. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menyampaikan cerita kepada penonton, pendekatan mereka terhadap narasi, alur cerita, dan karakterisasi sangat berbeda. Dalam video ini, kita akan menggali perbedaan antara Classical Hollywood Structure dan Art Cinema Narration, serta memeriksa pernyataan-pernyataan pendukung dari beberapa buku yang membahas topik ini. Classical Hollywood Structure cenderung mengikuti formula naratif yang terstruktur dengan baik, yang mencakup pengenalan, pengembangan konflik, dan resolusi yang memuaskan. Di sisi lain, Art Cinema Narration lebih sering mengeksplorasi kebebasan artistik dalam penyampaian cerita, dengan mengejar keunikan dalam alur cerita, karakterisasi yang kompleks, dan interpretasi yang lebih subjektif. Pengenalan: Classic Hollywood Structure. Classical Hollywood Structure yang dipelajari secara mendalam dalam buku The Classical Hollywood Cinema, Film Style and Mood of Production to 1960 oleh Birdwell, Steiger, dan Thompson. Mengikuti pola yang terdefinisi dengan baik, ini mencakup pengenalan karakter dan konflik, diikuti dengan pengembangan konflik dan penyelesaian yang memuaskan. Struktur ini memberikan kepastian bagi penonton dan memungkinkan mereka untuk mengikuti cerita dengan mudah. Menurut McKee, dalam story, substance, structure, style, and the principles of screenwriting, Classical Hollywood Structure menawarkan kepuasan naratif yang jelas bagi penonton, dengan konflik yang dibangun secara progresif dan resolusi yang memuaskan di akhir cerita. Ini menjadikan pendekatan yang populer dalam banyak film Hollywood yang sukses. Pengenalan Art Cinema Narration. Art Cinema Narration, di sisi lain, mengeksplorasi berbagai cara baru dalam menyampaikan cerita yang lebih kompleks dan bernuansa. Danziger dan Rush, dalam Alternative Scriptwriting Beyond the Hollywood Formula, menyatakan bahwa Art Cinema Narration seringkali lebih eksperimental dan tidak terikat oleh struktur yang kaku. Hal ini memungkinkan pembuat film untuk mengeksplorasi tema-tema yang lebih mendalam dan karakterisasi yang kompleks. Buku Narration in the Fiction Film oleh Birdwell menguraikan bagaimana Art Cinema Narration seringkali lebih efektif menawarkan kebebasan interpretasi yang lebih besar bagi penonton. Film-film karya dari sutradara seperti Ingmar Bergman dan Andrei Tarkovsky seringkali mengeksplorasi alur cerita non-linear dan karakter-karakter yang ambigu, yang memerlukan penonton untuk berpikir lebih dalam untuk mengerti. Perbandingan antara Classical Hollywood Structure dan Art Cinema Narration menunjukkan dua pendekatan yang berbeda dalam menyampaikan cerita kepada penonton. Classical Hollywood Structure menawarkan kejelasan dan kepuasan naratif yang konsisten, sementara Art Cinema Narration mengeksplorasi kreativitas dan kompleksitas yang lebih besar. Seperti yang diungkapkan oleh kedua buku yang telah kami sebut, Classical Hollywood Structure menaruh penekanan pada alur cerita yang terdefinisi dengan baik dan resolusi yang memuaskan, sementara Art Cinema Narration cenderung lebih terbuka terhadap interpretasi dan eksplorasi tema-tema yang lebih mendalam. Dalam narasi film, baik Classical Hollywood Structure maupun Art Cinema Narration memiliki nilai dan keunikan masing-masing.
Classical Hollywood structure menawarkan kejelasan dan kepuasan naratif yang konsisten, sementara art cinema narration mengeksplorasi kreativitas dan kompleksitas yang lebih besar. Pemahaman tentang kedua pendekatan ini dapat membantu pembuat film dalam mengekspresikan diri mereka dan menyampaikan cerita mereka dengan cara yang paling sesuai dengan visi mereka. Tren penggunaan art cinema narration dalam film-film populer. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tren yang meningkat dalam penggunaan art cinema narration dalam film-film populer. Film-film seperti Inception 2010, karya Christopher Nolan, dan Birdman 2014, karya Alejandro González Iñárritu, menunjukkan popularitas dan penerimaan yang luas terhadap pendekatan naratif yang lebih eksperimental. Inception adalah contoh yang menonjol dari bagaimana narasi non-linear dan penggunaan teknik naratif yang kompleks dapat menjadi daya tarik bagi penonton. Namun, Nolan menggunakan struktur naratif yang berlapis-lapis termasuk alur cerita yang melintasi mimpi dan realitas untuk menciptakan pengalaman sinematik yang mendalam dan memikat. Sementara itu, Birdman mengambil pendekatan yang berbeda dengan menggunakan teknik pengambilan gambar tanpa potongan yang memberikan kesan bahwa film tersebut diambil dalam satu shot panjang yang berkontinuitas. Penggunaan art cinema narration dalam film-film bergenre horor. Penggunaan art cinema narration juga terlihat dalam film-film bergenre horor, di mana pembuat film seringkali menggunakan pendekatan yang eksperimental untuk menciptakan ketegangan dan atmosfer yang menakutkan. Contoh yang menonjol adalah The Witch 2015 karya Robert Eggers. Film ini mengeksplorasi tema-tema kepercayaan, paranoia, dan ketakutan dengan menggunakan alur cerita yang lambat, karakterisasi yang mendalam, dan penggunaan atmosfer yang gelap. Eggers mengambil inspirasi dari art cinema narration untuk menciptakan suasana yang mencekam dan mengganggu, yang membuat penonton merasakan ketegangan secara mendalam. Film lain yang mengadopsi pendekatan art cinema narration dalam genre horor adalah Hereditary 2018, karya Ari Aster. Film ini mengeksplorasi tema-tema keluarga, trauma, dan keturunan dengan cara yang kompleks dan mencekam. Aster menggunakan pengembangan karakter yang dalam dan atmosfer yang gelap untuk menciptakan pengalaman yang mengganggu dan menghantui bagi penonton. Art cinema narration memperindah genre populer horor. Penggunaan art cinema narration dalam film-film populer dan genre horor menunjukkan bagaimana pendekatan eksperimental terhadap cerita dapat memengaruhi pengalaman penonton secara signifikan. Dengan menggunakan teknik naratif yang kompleks, pengembangan karakter yang mendalam, dan atmosfer yang kuat, pembuat film dapat menciptakan karya-karya yang menarik dan mendalam, bahkan dalam genre-genre yang konvensional seperti horor. Hal ini menunjukkan bahwa art cinema narration memiliki potensi untuk memperkaya dan memperluas cakrawala sinematik, serta memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi penonton. Berikut film-film horor yang menggunakan art cinema narration yang dapat kami rekomendasikan. 1. The Babadook 2014. The Babadook disutradarai oleh Jennifer Kent adalah salah satu film horor paling disanjung dalam beberapa tahun terakhir. Film ini mengikuti kisah seorang ibu tunggal yang terus dihantui oleh kehadiran jahat dari buku anak-anak yang misterius. Kent menggunakan art cinema narration untuk menyampaikan ketegangan psikologis yang intens, dengan fokus yang kuat pada karakter dan suasana gelap. Film ini menerima pujian luas atas pengembangan karakter yang kompleks dan penampilan luar biasa dari E.C. Davis sebagai ibu yang terganggu secara emosional. 2. Get Out 2017. Get Out yang disutradarai oleh Jordan Peele adalah kombinasi yang brilian antara horor dan komentar sosial yang tajam. Film ini mengikuti kisah seorang pria kulit hitam yang mengunjungi rumah pacarnya yang kulit putih hanya untuk menemukan rahasia gelap yang mengancam hidupnya. Peele menggunakan art cinema narration untuk menggali tema-tema rasial, kelas, dan identitas dengan cara yang inovatif dan menegangkan. Get Out mendapat pujian kritis yang luas dan memenangkan Academy Award untuk Best Original Screenplay, menandai sebuah prestasi yang luar biasa dalam genre horor. 3. Hereditary 2018. Hereditary disutradarai oleh Ari Aster
adalah perjalanan yang mencekam ke dalam kegelapan psikologis sebuah keluarga yang terkoyak oleh tragedi dan teror supranatural. Aster menggunakan art cinema narration untuk menggali tema-tema trauma, keturunan, dan kegilaan dengan cara yang mengganggu dan menggugah pikiran. Film ini menerima pujian luas atas pengarahan yang brilian, atmosfer yang menakutkan, dan penampilan yang kuat dari Toni Collette sebagai ibu yang terhantui oleh kejadian tragis dalam keluarganya. Ketiga film tersebut menunjukkan bagaimana art cinema narration dapat digunakan dalam genre horor untuk menciptakan pengalaman yang mendalam dan mencekam bagi penonton, dengan memfokuskan pada pengembangan karakter yang mendalam, atmosfer yang gelap, dan tema-tema yang kompleks. Para pembuat film berhasil menciptakan karya-karya yang melampaui batasan genre dan menjadi mahakarya sinematik. Penggunaan art cinema narration memungkinkan para sutradara untuk mengeksplorasi ketegangan psikologis, ketakutan yang mendalam, dan ketidakpastian yang mengganggu dengan cara yang lebih kompleks dan bernuansa. Hal ini membuat film-film tersebut tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak penonton untuk berpikir lebih dalam tentang tema-tema yang diangkat. Dengan prestasi yang diraih oleh ketiga film tersebut, The Babadook, Get Out, dan Hereditary telah menjadi contoh terkemuka dari bagaimana art cinema narration dapat mengangkat genre horor ke tingkat yang lebih tinggi dan memperkuat posisi mereka sebagai karya-karya yang luar biasa dalam sinema modern. Refleksi atas narasi dalam sinema. Ketika kita merenungi tentang narasi dalam sinema, kita tidak hanya melihat sekadar alat untuk menyampaikan cerita, tetapi juga sebuah pintu yang membuka jendela menuju kompleksitas manusia dan dunia di sekitarnya. Penggunaan narasi, baik dalam bentuk classical Hollywood structure maupun pendekatan art cinema narration, memiliki dampak yang mendalam pada pengalaman penonton. Dalam narasi klasik Hollywood, kita menemukan kejelasan dan kepuasan naratif yang seringkali menyenangkan bagi penonton, dengan struktur yang terdefinisi dengan baik, pengenalan, pengembangan konflik, dan resolusi yang memuaskan membentuk kerangka yang dapat dengan mudah diikuti. Namun, di balik kejelasan ini, ada potensi untuk kesan yang terlalu kaku dan terduga. Sementara itu, pendekatan art cinema narration membebaskan pembuat film untuk mengeksplorasi kebebasan artistik dalam menyampaikan cerita, dengan memungkinkan narasi yang lebih eksperimental dan karakterisasi yang kompleks. Art cinema membuka ruang untuk penjelajahan tema-tema yang lebih dalam dan bernuansa. Namun, kebebasan ini juga dapat menyebabkan ketidakpastian dan interpretasi yang lebih subjektif bagi penonton. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedua pendekatan ini memiliki nilai dan keunikan masing-masing. Classical Hollywood structure memberikan fondasi yang kokoh untuk cerita yang dapat diterima secara luas, sementara art cinema narration membawa keunikan dan kompleksitas yang menarik bagi yang menginginkan lebih dari sekedar hiburan. Melalui tren penggunaan art cinema narration dalam film-film populer, seperti yang terlihat dalam genre horor, kita menyaksikan bagaimana pembuat film memperkaya pengalaman penonton dengan cara yang baru dan mendalam. Dengan mengeksplorasi ketegangan psikologis, ketakutan yang mendalam, dan tema-tema kompleks lainnya, film-film tersebut tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak penonton untuk merenungkan ke dalam diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Dalam akhirnya, narasi dalam sinema memiliki kekuatan untuk mengubah sekedar hiburan menjadi refleksi mendalam tentang kehidupan dan manusia. Dengan penggunaan yang bijaksana dan kreatif, narasi dapat membawa kita pada perjalanan emosional dan intelektual yang luar biasa, meninggalkan kesan yang abadi dalam pikiran dan hati kita.